Selamat pagi dan shalom. Hari ini kita kembali bertemu dalam Rehat edisi Kamis 26 November 2020 dengan harapan boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang juga dalam keadaan sakit, tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Sebelum mengawali akan seluruh kegiatan kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa melalui renungan harian Raya yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai landasan kami boleh menjalani kehidupan di dalam iman kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap renungan firman pada pagi hari ini boleh terus menyemangati kehidupan kami untuk boleh senantiasa hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pergumulan dunia saat ini. Bapa di sorga, kami mohon Engkau berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh jelas, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan kita dari kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-22 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Perenungan kita di pagi hari ini di bawah sebuah tema gerbang pemeriksaan, check-in gate. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara hari ini bulan November, maka kita bisa berhitung sudah sekitar 8 bulan dunia secara khusus bersama-sama bergumul dengan sebuah situasi pandemi COVID-19. Di mana-mana bahkan anak kecil sudah mengerti apa yang namanya COVID-19. Orang-orang dewasa, orang-orang tua, tidak memandang usia, tidak memandang status. Corona yang lebih kita kenal dengan COVID yang lebih kita kenal dengan nama Corona, itu kemudian memporak-porandakan banyak situasi kehidupan. Orang-orang harus kehilangan pekerjaan, orang-orang bahkan harus kehilangan nyawa, orang-orang takut untuk saling berdekatan satu dengan yang lain. Lalu kemudian muncullah sebanyak istilah-istilah baru yang dimana kita mulai mengenal, ada yang namanya lockdown, ada yang namanya social distancing, dan lain beberapa istilah-istilah lain yang muncul di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Nah, yang menarik adalah ketika kita masuk dalam sebuah daerah pemerintahan, secara khusus ketika kita melihat beberapa bulan yang lalu, waktu kita masuk dalam sebuah daerah, kita akan melalui yang namanya gerbang-gerbang pemeriksaan. Kita ingat Bapak Ibu, waktu masih bulan Maret, masuk April, Mei, 3 bulan masa-masa pandemi, tidak ada orang yang berani keluar kota. Ketika harus keluar kota harus mengurus banyak hal, rapid test, ada yang namanya swab, bahkan banyak hal yang harus diurus untuk kemudian bisa beralih dari satu kota kepada kota yang lain. Ada gerbang-gerbang pemeriksaan yang harus dilewati, dan kemudian pemeriksaan pun dilakukan bukan hanya itu, masuk dalam sebuah tempat seperti rumah makan atau dalam sebuah rumah ibadah, bahkan masuk dalam rumah sendiri pun sekarang di masa-masa pandemi ini kita harus mencuci tangan, barang bawaan harus disemprot. Saya ingat saya dari kampung, saya harus tanggalkan pakaian di luar, pakai handuk, lalu kemudian semua direndam dan langsung direndam dengan sabun dan langsung dicuci. Kita harus ukur suhu badan, ketika pergi ke tempat-tempat keramaian selalu ada pengukur suhu badan. Kita harus menunjukkan surat keterangan sehat, harus ada surat izin perjalanan. Bahkan begitu banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk kemudian menjadi kelengkapan sebagai protokol kesehatan memasuki sebuah wilayah di daerah-daerah yang namanya gerbang pemeriksaan.
Pembacaan kita hari ini berbicara tentang sebuah gambaran kota idaman semua orang, Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru yang digambarkan dalam pembacaan Wahyu dikatakan digambarkan penuh dengan kemuliaan Allah. Kota yang penuh dengan kemuliaan Allah ini pun memiliki gerbang yang dimana di sana akan terjadi pemeriksaan bagi setiap orang yang akan masuk ke kota ini. Bukan kemudian kita akan disemprot atau diukur suhu badan, tidak Bapak Ibu. Pembacaan kita menjelaskan di sana bahwa di sana tidak lagi ada bait suci, di sana tidak lagi ada matahari dan bulan. Mengapa? Karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, anak domba itu sendirilah yang akan menjadi bait suci. Dia anak domba sendirilah yang akan kemudian menerangi sehingga tidak memerlukan lagi sinar dari matahari dan bulan. Lalu kemudian dikatakan bagaimana cara protokol yang harus dilakukan supaya bisa masuk ke dalam kota idaman Yerusalem yang baru. Memberikan kepada kita pembacaan kita hari ini ayat yang ke-27 dikatakan, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tidak dikenan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Hanya yang kudus yang bisa masuk ke dalam kota atau ke dalam Yerusalem yang baru. Lalu kalau kita melihat kepada realita kehidupan kita, siapa yang layak masuk ke sana? Tidak ada satupun orang yang layak masuk ke sana. Semua kita, bahkan kata Daud dalam Mazmur bahwa kita pun dikandung, diperanakkan di dalam dosa. Kenajisan sudah ada dalam diri kita sejak kita masih dalam kandungan orang tua kita. Sehingga tidaklah kemudian menjadi sebuah kepantasan bagi kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita sebuah penguatan secara khusus, dikatakan ada yang bisa masuk, yaitu siapa? Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Siapakah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Di dalam seluruh bacaan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan kepada kita, mereka yang memiliki iman yang teguh kepada anak domba yang disembelih itu, kepada Kristus Yesus yang telah berinkarnasi itu. Mereka lah yang kemudian dituliskan namanya di dalam kitab kehidupan. Dan mereka diberikan status sebagai orang-orang yang kudus yang akan kemudian masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani akan kehidupan kita hari ini, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Status kekudusan diberikan kepada kita. Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Bukan karena kelayakan, bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan dan hormat kita, tetapi karena Kristus berdiri di depan, menghapus seluruh pelanggaran kita, menghapus seluruh dosa kita, menggantikan kita, dan kemudian memberikan kepada kita sebuah jaminan bisa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Menjadi sebuah pergumulan atau menjadi sebuah persoalan kita hari ini adalah, mampukah kita memelihara hidup kudus yang Tuhan telah karuniakan bagi kita? Mampukah kita teguh dalam iman yang Tuhan telah berikan kepada kita? Orang-orang yang setia sampai akhir, Alkitab mengatakan, orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan mendapatkan mahkota, merekalah yang akan lolos melalui gerbang pemeriksaan dan menikmati kemuliaan bersama dengan Allah di dalam Yerusalem yang baru. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kita terus menuntut diri kita untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan selagi Tuhan mengaruniakan kesempatan menikmati kehidupan secara khusus di tengah-tengah situasi pergumulan pandemi hari ini. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami kudus bukan karena keadaan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekayaan dan hormat kami, tetapi kami boleh berada menjadi status orang-orang kudus oleh karena Kristus yang telah berdiri, oleh karena Kristus yang telah menyematkan, yang telah meteraikan kami dengan status demikian melalui mati dan bangkitnya dan naiknya kembali ke surga untuk kami semua yang percaya kepadanya. Kami bersyukur karena kami beriman ya Tuhan, bahwa nama kami tertulis dalam kitab kehidupan,
Dan biarlah ya Tuhan, di dalam dunia hari ini, kami terus menuntut diri kami belajar, menghargai seluruh hak, menghargai seluruh kesempatan, menghargai seluruh anugerah hidup yang Tuhan karuniakan, dengan belajar hanya hidup untuk mulia dan hormat nama Tuhan. Teruslah pelihara kehidupan kami semua ya Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami masing-masing hari ini, dalam pertambahan usia, bahkan mungkin kami dalam lulus ujian dan berbagai berkat Tuhan yang lain, Tuhan terus berikan kami sukacita menikmati segala berkat Tuhan. Kami yang hari ini bergumul ya Tuhan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kehilangan orang yang kami kasihi, oleh karena situasi pekerjaan yang mungkin tidak menentu di tengah-tengah masa pandemi saat ini, bahkan mungkin ya Tuhan oleh karena hal-hal yang lain yang terus menyusahkan hati kami. Kami mohon Tuhan mengaruniakan kepada kami kelegaan untuk boleh memandang kepada masa depan, bahwa di sana bahkan saat ini pun Tuhan sediakan bagi kami segala penghiburan. Biarlah ya Tuhan menapai kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya memandang kepada Engkau, Allah kami yang telah mengaruniakan kami anak domba yang tersembelih. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini, dan kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan karuniakan kami hidup untuk boleh terus memuliakan Engkau dalam masing-masing proses kehidupan yang akan kami jalani. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh dalam kehidupan kami. Topanglah kehidupan kami Tuhan, terus berada dalam kasih-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, pelihara kehidupan kami semua, dan biarlah ya Tuhan hidup yang kami jalani ini adalah benar-benar hidup yang kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perlindungan kita pada pagi hari ini. Teruslah bersemangat menjalani hidup, sekalipun situasi semakin tidak menentu. Tetapi di dalam Kristus ada kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati.